Ahok sesumbar, monohok, peringatan Jenderal Gatot. Sentil Luhut, pecat Ahok. Begini, cara selamatkan Pertamina. Sangat sederhana. Nggak ada lagi cerita APBN yang duit kepada BUMN. Yang ada BUMN mesti store duit kepada APBN dong. Masa tiap tahun mesti disuntik? BUMN dan migas terbesar di Indonesia, PT Pertamina, mengalami kerugian besar mencapai 11,13 triliun rupiah pada semester pertama 2020. Padahal, periode sama tahun lalu masih untung triliunan. Sesumbar, Ahok kini menjadi bumerang bagi dirinya. Yang 7 bulan juga udah mulai kelihatan kok. Gue udah bilang kalau nggak gue bubar. Gue berhenti nih gue bilang. Dalam video itu, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, sesumbar BUMN, seharusnya menyetor duit keuntungan ke kas negara APBN, bukan malah disuntik dari duit APBN. Ahok mengatakan, dalam 7 bulan, dirinya menjabat komisaris utama BUMN Pertamina. Kalau tidak untung, maka Pertamina akan dibubarkan. Nah loh, sekarang kan jangankan untung, tapi buntung lebih dari 11 triliun rupiah. Ayo Hok bubarin. Bukan Pertaminanya yang... Jadi, saya coba rangkai semua komentar teman-teman ya. Pertama, kata Ahok, Pertamina merem aja udah pasti untung. Jadi kenapa rugi? Karena kata kawan-kawan, setelah melihat angka-angka cuan yang fantastis, mata Ahok malah melotot. Kedua, kenapa Ahok yang malah dijadikan komisaris utama Pertamina? Bukannya si Ahok mengurus rumah tangga aja gagal, kok malah disuruh mengurus perusahaan besar? Mantan napi lagi. Kayak nggak ada lagi orang baik dan berintegritas di negeri ini. Ketiga, kegagalan Ahok mengurus Pertamina adalah cerminan kegagalan Pak Jokowi. Dari yang kita baca, salah satu alasan kerugian Pertamina karena merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Lah, kalau ini salah penyebabnya, yang salah siapa dong? Ya pemerintah. Durhaka Luhok. Keempat, dari zaman Pak Harto, BUMN selalu rugi. Lah, kalau cerminan dan pembenarannya selalu zaman Pak Harto, siapa yang selalu gagal move on? Heran ya, kenapa semua kegagalan rezim ini selalu yang disalahkan Pak Harto? Kenapa tidak pernah Bung Karno, Pak Habibie, Gus Dur, Megawati, dan SBY? Zaman SBY, negara sudah mulai bagus. Makin kesini rezimnya semakin amburadul. Karena, kenapa yang disalahkan Pak Harto? Kelima, Pertamina merugi karena Habib Rizik tidak pulang dari Mekah. Sebelum membahas solusi, kritik keras untuk Luhut Binsar Panjaitan. Mana jiwa patriot Luhut Binsar Panjaitan? Rugi yang dicatatkan oleh Pertamina pada semester 1 tahun 2020 sebesar 11,13 triliun mengingatkan kembali atas kebijakan Pertamina untuk menyewa beberapa gedung yang salah satunya milik Luhut Binsar Panjaitan. Sebagaimana kita ketahui, Pertamina ada di bawah kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi yang dipimpin LBP. Kata pengamat politik dari Universitas 17 Agustus Untak Jakarta, Fernando Emas, Rabu 26 Agustus. Lalu, Fernando lantas mempertanyakan jiwa patriot Luhut Panjaitan sebagai seorang mantan prajurit. Apakah kesungguhan LBP membangun negara ini masih ada? Sebagai mantan prajurit TNI, seharusnya jiwa patriot itu masih ada yang dapat dilihat melalui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh LBP, melalui Kementerian Kemaritiman dan Investasi, tuturnya. Kalau memang naluri bisnis LBP yang masih mendominasi kebijakan yang diambil, Fernando Emas menyarankan LBP sebaiknya mengambil sikap mundur dari jabatan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi yang dijabatnya saat ini. Akan lebih leluasa bagi LBP kalau beliau langsung mengurusi perusahaannya dan tidak terlibat lagi dalam pemerintahan, ujarnya. Dia yakin masih banyak yang siap menggantikan LBP tanpa ada konflik kepentingan terhadap perusahaan yang dimilikinya
ataupun orang-orang di sekitarnya. Seperti Rizal Ramli yang sebelumnya sempat menduduki posisi LBP sebelum nomenklaturnya berubah dari Kementerian Koordinator Kemaritiman. Namun, saya ragu RR masih bersedia masuk kabinetnya Jokowi, terang Fernando Emas. Gatot Nurmantio mendapat bisikan dari Direktur Pusat Studi Ekonomi Perminyakan dan Energi, Kurtubi, yang merupakan alumni Sekolah Pertambangan Colorado dan Institut Francese du Petrole. Jadi, solusi krisis yang melanda perminyakan dan industri gas sejak tahun 2001 sangat sederhana, yaitu mengembalikan pengelolaan migas sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang 45, di mana kuasa pertambangan dikembalikan kepada BUMN. Jelas Kurtubi. Indonesia sebenarnya bisa menggandakan kapasitas kilang yang selama ini stagnan berada di level sekitar 1 juta barrel per hari, menyebabkan impor lebih besar dari ekspor. Persoalan tersebut, menurut Kurtubi, bermuara pada perubahan tata kelola industri migas nasional dari Undang-Undang Pertamina Nomor 8/1971 yang menempatkan Pertamina sebagai pemegang kuasa pertambangan, diganti dengan Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 yang direkomendasikan Dana Moneter Internasional atau IMF. Dalam undang-undang yang muncul pasca krisis moneter 1998 tersebut, kuasa pertambangan dilimpahkan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sementara Pertamina menjelma menjadi Persero yang dibentuk dengan akta notaris. Dengan perubahan tersebut, sistem birokrasi menjadi rumit, di mana kerjasama menjadi bersifat B2G, bisnis ke government, atau bisnis dengan pemerintah. Bergantian tersebut juga menurut Mahkamah Konstitusi sudah memicu terjadinya pelanggaran sehingga harus mencabut puluhan pasal dalam Undang-Undang Migas. Menurut saya, solusi krisis yang melanda perminyakan dan industri gas sejak 2001 sangat sederhana. Mengembalikan pengelolaan migas sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, di mana kuasa pertambangan dikembalikan kepada BUMN. Jelas Kurtubi. Seperti dalam Undang-Undang Pertamina Nomor 8/1971 dan Undang-Undang Nomor 44 PRP 1960 yang mengatur bahwa eksploitasi minyak dan gas dapat terus berlanjut dilakukan oleh negara dan pelaksana eksploitasinya hanya dapat dilakukan oleh perusahaan negara. Terangnya, jika kuasa pertambangan berada di tangan pemerintah, maka industri migas nasional, termasuk Pertamina, akan runtuh, kata Kurtubi. Pasalnya, sistem dan proses investasi menjadi rumit dan birokratis. Namun, jika dikembalikan kepada perusahaan negara, maka sistemnya akan berlaku kontrak bagi hasil antar perusahaan atau B2B. Pelaku usaha migas yang melakukan kontrak dengan Pertamina, jaminan hak ekonomi berupa cost recovery dan pembagian keuntungan yang telah disepakati. Kemudian, Pertamina mengurus semua izin yang dipersyaratkan oleh kontraktor untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan produksi migas. Sistem dan proses investasi menjadi sederhana, paparnya. Sebagai contoh, pada 1960-an, Indonesia hanya bisa menghasilkan 200.000 barrel per hari. Namun, setelah Undang-Undang Pertamina Nomor 8/1971 berlaku, pada 1980-an hingga 1990-an, Indonesia bisa menghasilkan 1,7 juta barrel per hari. Setelah itu, BUMN juga bisa menjalankan bisnis migas seperti pertambangan, pembangunan kilang minyak, hingga penjualan BBM di seluruh Indonesia tanpa menggunakan APBN, tetapi dengan pembiayaan konsorsium bank. Hal ini dapat terjadi karena Bank Internasional dan perusahaan minyak dan gas dunia mempercayai Pertamina sebagai pemegang kuasa pertambangan yang bertugas mengembangkan cadangan gas bawah tanah, ucapnya. Dari pengalaman Blok Rokan, jika Pertamina memenang kuasa pertambangan, maka tidak akan berbelit-belit hingga harus menerbitkan global bonds di Singapura Capital Market. Jika Pertamina memang kuasa pertambangan, maka Blok Rokan akan secara otomatis kembali dioperasikan oleh Pertamina setelah kontraknya habis. Saya yakin Pertamina sebagai pemegang kuasa pertambangan
akan dengan mudah dapat kembali masuk dalam Fortune Global 500 dengan peringkat yang jauh lebih tinggi dari peringkat yang diraih tahun 1998 di angka 178, kata Qurtubi optimis. Untuk itu, Qurtubi mendesak pemerintah untuk menyederhanakan klaster migas dalam RUU Omnibus Law dan RUU Revisi Undang-Undang Nomor 22 2001 dengan mengembalikan kuasa pertambangan kepada Pertamina. Kendati begitu, pemerintah sebagai regulator juga harus tetap mengawasi Pertamina dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan BBM dengan harga yang sudah ditetapkan. Bagaimana menurut pendapat Anda?